Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Anggreni. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Pendidikan Matematika 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul penjumlahan dan pengurangan pecahan di dalam matematika. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki materi lebih dalam lagi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari penjumlahan itu sendiri dan apa sih pengertian dari pengurangan itu. Berikut adalah pengertian dari penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan adalah proses menambah sehingga hasilnya menjadi lebih besar, sedangkan pengurangan adalah proses mengambil sebagian atau seluruhnya sehingga hasil atau sisanya menjadi lebih sedikit. Karena teman-teman sudah mengetahui apa maksud dari penjumlahan dan pengurangan dalam matematika, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pecahan. Kita harus mengetahui apa sih pengertian dari pecahan itu sendiri. Pecahan itu memiliki pengertian. Pecahan adalah suatu bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dengan syarat B tidak sama dengan 0 dan A itu disebut sebagai pembilang dan B itu disebut sebagai penyebut. Baiklah, di dalam pecahan itu terdapat pecahan biasa dan pecahan campuran. Pertama kita akan membahas tentang pecahan biasa. Di sini pecahan biasa mempunyai bentuk umum. Sebelum kita mengerjakan dua soal tersebut, kita harus mengetahui bentuk umum dari pecahan biasa. Nah, bentuk umumnya itu misalnya A per B ditambah C per D sama dengan B dan D ini adalah penyebut. Penyebutnya tidak sama, jadi kita harus bisa menyamakan penyebutnya. Maka dari itu, caranya itu seperti ini. B dikali D menjadi BD. Lalu BD dibagi B dikali A. Seperti itu juga dengan C per D, di mana B dikali D, BD dibagi D dikali C. BD dibagi B dikali A, hasilnya E per BD. Ditambah BD dibagi D dikali C, hasilnya F per BD. Maka menghasilkan penyebut yang sama. Itu akan berlaku pada contoh soal yang nomor 2. Baiklah, kita akan memasuki contoh soal yang pertama, yaitu 4 per 5 ditambah 3 per 5, di mana penyebutnya itu sama-sama 5. Berarti kita tinggal menambahkan aja. 4 ditambah 3, 7 per 5. Udah, sangat mudah bukan? Lalu memasuki contoh soal yang kedua. 2 per 6 ditambah 4 per 5 sama dengan. Nah, ini bagaimana sih cara mengerjakannya? Nah, kita dapat mengerjakannya sesuai dengan bentuk umum yang telah kita pelajari tadi, di mana kita misalkan A itu adalah 2 dan B itu adalah 6, C itu adalah 4, D itu adalah 5. Maka dari itu, cara pengerjaannya yang pertama adalah B dikali D. B dikali D berarti 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, setelah kita sudah menyamakan penyebutnya. Kita harus langkah selanjutnya itu kan BD dibagi B dikali A. BD tadi 30 dibagi B. 30 dibagi 6 sama dengan 5 dikalikan dengan 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Begitu juga dengan 4 per 5. 30 dibagi 5 dikali 4. 30 dibagi 5 sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24. 10 ditambah 24 sama dengan 34 per 30.
maka didapatlah hasilnya seperti ini. Contoh yang nomor 3 itu saya memberikan 3/7 ditambah 2/4 sama dengan, caranya itu sama seperti tadi. B dikali D, kita misalkan ya, B dikali D, 7 dikali 4 sama dengan 28. Baiklah, tadi hasil BD dibagikan dengan B. 28 dibagi 7 dikali dengan A, 3. 28 bagi 7, 4 dikali 3 sama dengan 12. Sama seperti 2/4 juga, 28 dibagi 4 sama dengan 7 dikali 2 sama dengan 14. 12 ditambah 14 sama dengan 26/28. Bisa sama-sama dibagi dengan 2. Kita sederhanakan lagi ya. 26 dibagi 2 sama dengan 13. Sedangkan 28 dibagi 2 sama dengan 14. Ini hasilnya. Baiklah, kita masuki materi selanjutnya. Setelah pecahan biasa, kita akan membahas tentang pecahan campuran. Oke, bentuk umumnya itu sama seperti yang tadi. Cuma ini ada sedikit berbeda. Kenapa? Karena bentuk campuran itu seperti ini. Jadi kalau pecahan biasa kan ya 2/2, 3/4, 5/6. Tapi kalau di bentuk pecahan campuran dia itu seperti ini. 2, 1/3, 4, 5/6. Itu di dalam pecahan campuran ini kita harus mengubah menjadi bentuk pecahan biasa. Bagaimana sih caranya? Caranya itu sangat mudah sekali. Begini ya adik-adik. Itu caranya yang pertama, 3 dikali 2 ditambah 1. Oke, sekali lagi ya. 3 dikali 2 ditambah 1. Oke, ditetapin. 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. 7. Penyebutnya kita tuliskan tetap 3 ya teman-teman. Oke, nah sebelah sini sama juga. 6 dikali 4 ditambah 5. 6 dikali 4 sama dengan 24 ditambah 5 sama dengan 29. Penyebut tetap sama ya teman-teman. Sama dengan 6. Seperti itu. Baiklah, kita akan mengerjakan contoh soal. Oke, kita ubah jadi pecahan biasa dulu. 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5/2. Penyebut tetap sama. Kita tambah 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10/2. Nah, kita lihat penyebutnya ternyata sudah sama juga. Berarti kita tinggal mengoperasikan, yaitu tinggal menjumlahkannya. 5 ditambah 10 sama dengan 15/2. Ini bisa kita ubah juga menjadi pecahan campuran. Bagaimana sih caranya mengubah ini menjadi pecahan campuran? Gampang sekali. Misal, itu artinya kan 15 dibagi 2 tuh. Kita bagikan. 15 dibagi 2. Angka kali-kali berapa yang mendekati dengan 15? 7 ya teman-teman. 7 dikali 2 sama dengan 14. Kurangkan sisa 1. Nah, berarti dia hasilnya 7. Sisanya berapa tadi? 1 kan? Letak di sini. Sisa ini diletak di sini. Dan 2 diletak tetap menjadi penyebut. Dan perkaliannya hasilnya diletak di sini. Jadinya 7 1/2. Yang kedua itu ada 3 1/4 ditambah 1 5/2. Kita samakan. 4 kali 3 12 ditambah 1 sama dengan 13. 13/4 ditambah 2 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 7/2. Ternyata penyebutnya tidak sama. Baiklah, kita akan masuk ke bentuk pecahan yang tadi, bentuk umumnya. Kita samakan ya. 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. 8 dibagi 4 sama dengan 2 dikali 13, 26. 8 dibagi 2 sama dengan 4 dikali 7, 28. Kita tambahkan 26 tambah 28. 54 dibagi 8. Ini hasil jadinya desimal ya, sekitar 6, berapa. Jadinya kita buat seperti ini lagi, seperti tadi. 54 bagi 8. Kalau berarti yang mendekati itu 6 ya, 8, 6. Hasilnya 6, berarti hasilnya 6/8. Karena 8 dikali 6 hasilnya 48 ditambah 6 hasilnya 54. Nah, seperti itu. Contoh selanjutnya itu adalah contoh pengurangan ya. Jadi kita rangkap aja. Di sini pertama kita buat pengurangan pecahan biasa.
biasa, tapi penyebutnya berbeda. Konsepnya sama seperti tadi, hanya berbeda simbol. Baiklah, 5 dikali 7 sama dengan 35. Kita ginikan aja. 35, kita ginikan aja. Kita jadikan 1. 35 dibagi 5 sama dengan 7. 7 kali 4 sama dengan 28. Kurang. 35 dibagi 7 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. 28 dikurang 15. Oke, hasilnya 13/35. Berarti contoh yang kedua itu pengurangan pecahan campuran. Kita samakan dulu ya menjadi pecahan biasa. Itu hasilnya 4 kali 2 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9/4 dikurang 5 dikali 1. 5 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 6 ya. Oke, caranya juga sama dengan 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5 dikali 9 sama dengan 45 dikurang 20 dibagi 5 sama dengan 4 kali 24. 45 dikurang 24. 21/20. Jelas seperti ini. Baiklah, kita tadi telah menyelesaikan contoh soal dari pecahan biasa dan pecahan campuran. Selanjutnya nanti saya akan memberikan sifat-sifat pengoperasian dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sifat-sifat pengoperasian ini sama seperti pada bilangan bulat. Jadi kalau teman-teman sudah mengingat sifat-sifat pada bilangan bulat, bisa diaplikasikan kepada pengoperasian pecahan ya. Ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman karena telah menonton video saya. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pecahan biasa dan pecahan campuran. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam video-video berikutnya.